Oke anak-anak kelas 7, saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kalian juga harus tetap menjaga kesehatan ya. Kita semua juga harus menjaga kesehatan supaya tidak terjangkit oleh pandemi virus corona ini ya. Pandemi corona ini semakin merajalela, kita lihat semakin banyak korban ya. Nah, saya percaya bahwa kalian juga tetap menjaga kesehatan di rumah. Nah, oke anak-anak, pada pertemuan yang sebelumnya saya sudah menghantar kalian mendalami bagaimana mengembangkan diri lewat pergaulan. Mengembangkan diri lewat pergaulan. Nah, pada minggu yang lalu sudah saya singgung sekilas ya bahwa ada 3 topik besar yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Secara khusus untuk hari-hari kemudian juga kita membahas 3 topik ya, 3 topik penting. Topik yang pertama itu adalah berteman, kemudian topik yang kedua itu adalah bersahabat, dan topik yang ketiga adalah berpacaran. Nah, ketiga relasi atau hubungan ini menjadi suatu yang wajar, suatu yang manusiawi, ya. Nah, tetapi bagaimana berteman yang baik, bersahabat yang baik, bahkan berpacaran yang baik akan kita singgung pada bab ini. Nah, oke anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik yang pertama yaitu berteman ya, berteman. Nah, oke, sekilas kita lihat apa sih itu teman gitu kan. Nah, apa sih itu teman? Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita lihat bahwa teman itu bahasa Inggrisnya itu friend ya, friend. Nah, kemudian eh, untuk sahabat ya, kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara teman dan sahabat ya, teman dan sahabat kali ini. Nah, teman itu dalam bahasa Inggrisnya itu friend. Nah, dalam bahasa Inggrisnya sahabat ya disebut best friend ya, best friend. Nah, friend artinya teman, sedangkan sahabat ditambahi dengan awalan kata best yang menjadi tingkat ya, dalam bahasa itu disebut dalam tingkat superlatif yang artinya ter, maka best itu artinya terbaik. Maka dalam bahasa Inggris sahabat itu artinya adalah teman terbaik ya. Nah, dalam bahasa Indonesia jelas ya, kita lihat teman dan sahabat. Nah, kita lihat bagaimana perbedaannya teman sahabat. Tentunya relasi yang paling dalam itu adalah antara teman dan sahabat, itu adalah sahabat. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya memahami, kita akan melihat dalam bahasa Latin ya. Dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin, teman itu disebut socius ya. Socius. Dan ini jugalah yang akan menjadi cikal bakal kata sosial ya. Ini socius, ini sosial. Artinya teman, kawan ya, socius. Nah, sedangkan sahabat itu disebut amicus ya, amicus. Sahabat itu adalah amicus. Nah, kita bisa melihat di sini perbedaannya. Kalau dalam bahasa Latin amicus ya, sahabat itu amicus. Nah, di sini ada elemen kata atau unsur kata amor ya, amor, amor itu artinya cinta. Nah, maka eh, sama halnya seperti yang saya katakan di atas bahwa sahabat memiliki arti yang lebih dalam daripada teman. Nah, tetapi pada materi kita hari ini kita hanya melihat berteman, dan minggu depan kita akan melihat bagaimana bersahabat. Nah, maka kita lihat bahwa berteman itu adalah hubungan ya, hubungan atau relasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan. Tujuan apa? Untuk bersosialisasi ya, untuk bersosialisasi ataupun mencapai sesuatu yang akan dicapai secara bersama. Nah, misalnya kita memiliki tujuan yang sama ya, kita memiliki tujuan yang sama. Misalnya si A dan si B ya, mungkin mereka satu sekolah ya, satu kelas. Nah, mereka tujuannya itu mau pergi sama-sama ke
kelas 7A misalnya ya, ke kelas 7A. Nah, tetapi di situ mereka sama-sama berjalan berbarengan. Nah, kemudian mereka saling mengenal di situ sehingga mereka berjalan bersama. Nah, itu adalah itu sudah merupakan teman. Ya, itu sudah merupakan teman. Maka teman itu adalah dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, ya, memiliki tujuan yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, kita semua tentu memiliki pengalaman bagaimana berteman, ya. Kalian tentu juga memiliki pengalaman berteman, saya juga memiliki pengalaman berteman. Nah, bisa sejenak kalian pikir-pikirkan bagaimana sih ya pengalaman kalian selama memiliki teman gitu. Nah, saya sudah mengenal si ini, si A, kemudian saya berteman dengan si A. Tentu saya memiliki pengalaman bagaimana berteman dengan si A tersebut. Nah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari ya, hampir setiap saat kita bertemu dengan banyak orang ya, banyak orang. Dan tentunya orang yang paling banyak kita temui ya mungkin orang-orang yang sebaya. Apalagi ketika kita berada di sekolah ya, di sekolah, di lingkungan rumah atau di mana saja, kita tentu sering bertemu dengan orang-orang yang seumuran dengan kita ya, yang sebaya. Nah, maka lewat perjumpaan itu kita mengenal ya. Kita mengenal dia, tahu namanya, tahu tinggal di mana, kelas berapa dan lain sebagainya ya. Maka kita menyebutnya sebagai teman. Ya, sebagai teman. Nah, bagaimana pengalamanmu dengan mereka gitu kan? Nah, ketika kamu bertemu dengan seseorang, kemudian mengenalnya, namanya segala macam, kenal. Nah, setelah itu, oh, itu teman saya gitu. Nah, tentu kalian memiliki pengalaman-pengalaman yang demikian ya. Berteman dengan si ini, si ini, si ini. Kalian tentu mempunyai pengalaman masing-masing. Nah, oke. Jika kita sudah melihat tadi bagaimana arti berteman itu, bagaimana itu yang disebut sebagai teman, ya, itu disebut jika saling mengenal, maka dengan tujuan yang sama disebut berteman. Nah, maka sekarang kita lihat apa sih pesan kitab suci dalam membangun pertemanan. Nah, ini penting untuk kalian supaya kalian juga tahu bagaimana menghargai teman ya dan memelihara pertemanan. Nah, dalam pesan kitab suci hari ini kita melihat Filipi 2 ayat 1 sampai 8 ya. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 8. Nah, yang menjadi inti dari pesan kitab suci tersebut, kita mau melihat bahwa pertemanan itu menjadi suatu peristiwa yang manusiawi. Tentu karena saya tidak bisa hidup tanpa orang lain ya. Tidak bisa hidup tanpa orang lain, maka ketika saya bertemu dengan teman sebaya saya menyebut dia sebagai teman atau kawan. Nah, itu adalah manusiawi ya, pengalaman manusiawi. Nah, tetapi pertemanan itu mempunyai dimensi iman ya, mempunyai sudut pandang iman, mempunyai terang iman, khususnya iman akan Yesus Kristus. Nah, maka baik buruknya pertemanan itu harus diukur sejauh mana hal tersebut selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus. Nah, nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus. Maka kualitas pertemananmu baik atau buruk itu ditentukan oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus. Nah, dalam Filipi ini diajarkan bahwa dalam pertemanan itu ada nasihat. Ya, ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Nah, dalam Filipi ini digarisbawahi bahwa pertemanan itu harus saling menasihati. Kalau temanmu memiliki salah, silahkan nasihati, tentunya dengan cara yang baik, begitu kan? Nah, kemudian juga ketika temanmu dalam keadaan duka, ya hadirlah sebagai penghibur, ya. Nah, kemudian juga ketika ada teman-temanmu, ya, ada teman-temanmu
rame misalnya kan, berkumpul, nah hadirlah di situ membawa kasih ya, membawa kasih dan sukacita. Nah, dan jika ada juga kawanmu yang butuh bantuan ya, maka hendaknya kita memiliki belas kasih ya, belas kasih untuk teman kita itu. Nah, maka dalam Filipi ini juga mau dikisahkan bahwa kalian yang berteman semestinya itu harus sehati sepikir ya, sehati sepikir. Artinya satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, itu maksudnya sehati sepikir. Maka dalam berteman juga kita harus sehati sepikir dengan teman kita tersebut. Nah, kemudian teman itu juga harus rendah hati ya, harus rendah hati. Ketika saya melakukan salah, saya dinasihati, saya harus terima dengan rendah hati. Nah, tetapi ketika kamu juga menasihati ya teman, kamu juga perlu kerendahan hati. Nah, kemudian unsur yang berikutnya dalam Filipi ini kita lihat bahwa teman itu juga tidak mementingkan kepentingan diri. Nah, tetapi juga mementingkan kepentingan teman kita itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menaruh pikiran dan perkataan dalam Yesus Kristus. Nah, kita sebagai teman harus menaruh pikiran dan perkataan dalam Yesus Kristus. Nah, dengan itu kita pun semakin menaati nilai-nilai pertemanan yang diajarkan oleh Kristus. Nah, dia menjadi teladan kita ya. Dia, Yesus Kristus, menjadi teladan kita. Dia merendahkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba ya. Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia ya, sama seperti kita. Untuk apa? Supaya kita merasakan bagaimana berteman dengan Yesus. Nah, maka dia yang mengambil rupa, mengorbankan segala keilahiannya yang luar biasa, tetapi mengambil rupa sebagai seorang hamba sama seperti manusia supaya bisa berteman dengan manusia. Nah, dengan itu Yesus mau mengajarkan nilai-nilai pertemanan yang harus kita miliki. Nah, oke anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dengan penjelasan video ini kalian semakin mengerti materi yang kita bahas pada hari ini. Akhir kata saya mengucapkan tetap jaga kesehatannya di rumah ya. Jaga kesehatan di rumah, jangan keluar-keluar ya, kalau keluar gunakan masker dan segala macam ya. Nah, oke anak-anak, demikian akhir kata saya mengucapkan God bless us. Shalom.